Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap data 197 ribu anak dan remaja Indonesia bermain judi online. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana bilang nilai transaksi judi online yang melibatkan anak dan remaja 239 miliar rupiah. Tak sekedar jumlah anak, PPATK mengklaim memiliki data anak yang terlibat judi online, seperti nama dan alamat tempat tinggal. Ivan bilang data itu sudah diserahkan ke kepolisian. Dan secara keseluruhan dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 ribu peserta atau anak gitu ya. Total depositnya 293,4 miliar rupiah dengan transaksi berjumlah 2,2. Terkait dengan nama dan alamat ya, kami punya nama dan alamat yang bersangkutan karena ini berbicara tentang rekening pembukaan rekening baik atas nama sendiri ataupun atas nama QQ, dan penanganan sudah sampai ke pihak-pihak yang bersangkutan. Teman-teman kepolisian berdasarkan rapat Satgas terakhir justru sudah turun ke alamat-alamat yang ada dalam hasil analisis maupun di dalam data yang kami berikan dan kami koordinasikan. PPATK mengungkap lebih dari 1.000 anak berusia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksinya mencapai 3 miliar rupiah. Ada 4.500 anak usia 11 hingga 16 tahun bermain judi online dengan nilai transaksi 7,9 miliar rupiah. Sementara usia 17 hingga 19 tahun, 191 ribu anak bermain judi online dengan nilai transaksi 282 miliar rupiah. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, jadi wilayah tertinggi transaksi judi online yang melibatkan anak. Dari data PPATK, terdapat 41 ribu anak di Jawa Barat bermain judi online. Jumlah transaksi sebanyak 459 ribu kali dengan nilai mencapai 49,8 triliun rupiah. Sementara di tingkat kota atau kabupaten, Jakarta Barat jadi yang tertinggi. 4.300 anak terpapar judi online dengan nilai transaksi 9 miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI merekomendasikan agar satuan pendidikan bisa menangani seandainya anak terlibat judi online sebab berpotensi jadi anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI berharap aparat hukum melakukan pendekatan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Terima kasih KPAI. Ini salah satu rekomendasi kita agar di satuan pendidikan jika ditemukan anak yang terlibat dengan judul, maka kita berharap tim PPK ini bisa menyelesaikan. Karena kita melihat anak-anak yang terlibat di judi online ini akan berpotensi dengan anak berhadapan dengan hukum, kemudian berpotensi mengalami stigma karena situasi keluarga. Nah, oleh sebab itu tentu menjadi perhatian kami dalam pengawasan. Jika anak terlibat, katakanlah anak berhadapan dengan hukum, kita berharap aparat hukum melakukan pendekatan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian tentu anak-anak yang lain itu dilakukan upaya rehabilitasi secara tuntas. Saudara Kepala BP2MI sebut inisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Sementara Kepala PPATK bilang 197 ribu anak dan remaja Indonesia bermain judi online. Lantas siapa sosok T itu dan seperti apa penanganan judi online yang melibatkan anak dan remaja? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari kawasan Monas, Jakarta. Putu, jadi Kepala BP2M ini ungkap sosok T. Langkah hukum apa yang dilakukan Presiden dan Kapolri menindaklanjuti ini? Ya, selamat petang Livi dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang tidak disebutkan secara rinci apakah pernyataan atau klaim dari Kepala BP2MI Beni Ramdhani ini langsung ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari Kepala PPATK bahwa hasil dari penelusuran transaksi janggal yang diduga kuat ini merupakan transaksi judi online, baik itu oleh pelaku ataupun juga oleh bandar, ini sudah dikantongi oleh PPATK. Artinya itu bisa menjadi bahan atau bukti awal bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti, dan juga kalau memang ditemukan ada praktik judi online atau keterlibatan dengan judi online, ini bisa langsung ditindaklanjuti. Tapi yang menarik Livi dan juga saudara, tadi seperti yang Anda juga sudah sampaikan bahwa ini merupakan klaim dari BP2MI bagaimana menyatakan bahwa ada sosok berinisial T yang tidak diungkap siapa namanya, latar belakangnya ataupun juga asal usulnya, tapi disebut ini kebal hukum. Dengan tegas begitu PPATK menyebut bukan kebal hukum tapi memang belum ada bukti yang cukup. Nah, seharusnya
seharusnya kalau kita bicara soal klaim, apalagi khususnya dengan judi online yang menjadi fokus utama dari pemerintah saat ini, bagaimana kemudian pihak kepolisian hampir setiap pekan ini menunjukkan hasil penangkapan ataupun juga pengungkapan judi online, baik itu di tingkat nasional ataupun juga di tingkat daerah, ini terus melakukan proses penangkapan dan juga penghentian judi online. Bahkan kalau ada yang ketahuan begitu saat polisi berpatroli di pinggir jalan, di tempat umum ada yang melakukan judi online, ini langsung ditangkap untuk diminta berhenti dan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi begitu Kepala BP2MI ini mengeluarkan klaim terkait sosok berinisial T, ini justru dibantah secara tegas begitu ya. Padahal seharusnya kalau memang ada komitmen untuk memberantas judi online, ini merupakan ya pintu gerbang begitu ya untuk pemerintah melakukan penelusuran terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Benny Ramdhani. Dan kalau kita lihat juga PPATK sudah mengklaim memiliki bahan-bahan utama terkait dengan transaksi, kemudian juga Kapolri sudah diberikan tugas atau mandat baik itu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Menko Polhukam dalam hal ini sebagai pihak yang mengkoordinir kerjasama antara kementerian dan juga lembaga yang mengatur soal judi online, pemberantasan judi online. Seharusnya ini juga menjadi hadiah begitu ya yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Harapannya tentu saja kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyampaikan 3 kali jangan judi, jangan judi, jangan judi, karena ini merupakan hal yang bukan hanya sebatas membicarakan soal uang yang hilang saja, tetapi juga ini mengancam masa depan. Apalagi sekarang targetnya bukan hanya orang dewasa saja, tetapi juga ada anak-anak. Jadi kita nantikan apa yang akan ditindaklanjuti kalau memang betul PPATK kemudian juga Polri ini berkomitmen untuk mengungkap dan tidak ada sosok yang kebal hukum, apalagi terkait dengan pemberantasan judi online. Harapannya siapapun itu, inisial apapun itu bisa ditindaklanjuti dan kita segera mengetahui siapa bandar dari judi online yang kemudian katanya juga mengambil tempat di Kamboja atau di luar negeri dan lain sebagainya. Kita lihat komitmen dari pemerintah selanjutnya. Tapi yang pasti pemberantasan judi online ini harus terus dilakukan, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga mancanegara kalau memang ini melibatkan daerah ataupun juga negara lain. Livi. Terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.